Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Miss Kusni Diansuri MPD. Anggota kelompok kami terdiri dari Axel Antonio, Engga Laura Febrina, MHD Khairul Hidayat, Vigo Ferdian, Raudatul Asyifa, Irfan Setiawan Putra, dan Stefani Dwi Putra Madani. Nah, pada kali ini kami akan menampilkan video animasi kelompok kami dengan topik asas-asas bimbingan dan konseling serta contoh penerapannya. Pertama, pengertian asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan layanan BK itu sendiri. Apabila asas itu diikuti dan terselenggara dengan baik, dapat diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan, dan sebaliknya, jika asas-asas itu diabaikan, sangat dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana itu akan berlawanan dengan tujuan dari bimbingan dan konseling, bahkan akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat dalam pelayanannya. Dengan terlaksananya asas-asas bimbingan dan konseling tersebut, maka sangat mungkin dalam melakukan pemberian pelayanan bimbingan konseling kepada peserta didik akan berjalan dengan baik dan dapat juga tercapai tujuan yang diinginkan. Kedua, contoh penerapan asas-asas bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. Sesuatu yang dibicarakan antara klien atau peserta didik dan konselor atau guru pembimbing tidak boleh disampaikan atau tidak boleh diketahui oleh orang lain. Contohnya, ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseli itu memiliki penyakit HIV yang didapatnya sejak lama. Maka, seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, asas kesukarelaan. Dalam proses pelayanan bimbingan konseling, maka sangat diperlukan suasana yang sukarela. Sukarela di sini bermaksud bahwa dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling tidak adanya paksaan sama sekali. Contoh, siswa yang punya masalah, baik masalah pribadi maupun dari luar, harus ada sifat sukarela dari siswa untuk menceritakannya kepada guru BK tanpa keterpaksaan. 3. Asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Keterbukaan ini tidak hanya sekedar bersedia menerima saran dari orang lain, tapi diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan dapat bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Contoh, ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseli untuk bicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. 4. Asas kegiatan. Hasil dari usaha bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, maka harus dilakukan dengan kerja giat oleh klien sendiri. Untuk itu, konselor hendaknya membangkitkan semangat klien sehingga klien mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling. Contoh, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek maupun mos agar konseli atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. 5. Asas kemandirian. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam diri konseli. Contoh, ada seorang konseli yang cacat fisik datang pada kita. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meluruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya, dan mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri yang mandiri. 6. Asas kekinian.
Asas kekinian yaitu asas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Contoh, jika klien mempunyai permasalahan, sebaiknya konselor tidak memfokuskan pada permasalahan yang telah dihadapi, tapi lebih kepada memantau perkembangan dari hari ke hari, baik secara fisik maupun batin.